Haleluya. Gereja kita membuat perubahan di mana-mana dan saatnya tiba untuk kita diingatkan bahwa perubahan harus dimulai dari keluarga kita. Saya berdoa setiap Jumat kita menjadi terang dan garam, bukan menjadi tiang garam di dalam family mereka. Saya berdoa setiap anggota keluarga kita yang belum diselamatkan akan diselamatkan. Tuhan, ini tugas kami. Ada satu lagu yang menjamah hati saya waktu saya baru lahir baru. Tuhan, ini tugas kami, ini tugas saya untuk memimpin, untuk menuntun orang lain kepada Tuhan. Tak terkecuali my family. Saya rasa kita semua perlu diingatkan akan hal itu. Oleh karena itu seharian ini saya dedikasikan ibadah dan firman 5 kali tentang family. Lihat menunya sebagai berikut. Saya kasih judul besarnya, I love my family. Saya percaya Anda juga mengasihi keluarga Anda. Setiap kebaktian nanti beda-beda. Dengarkan, dicicil perlahan-lahan, 1 minggu tolong dihabiskan. Kebaktian pertama ini saya kasih judul imam namanya Papa dan Mama. Tapi ini juga akan berbicara kepada yang bujangan. Bahwa jatuh cinta itu mudah, apalagi versi drama Korea. Tapi kalau Anda mau menikah suatu hari, Anda perlu persiapan diri. Orang bilang perkawinan itu susah, enggak juga. Lu buat susah, bisa jadi susah. Lu buat mudah, bisa lebih mudah. Tapi yang penting kita mengerti dulu, dimulai dari laki-laki. Bahwa kita itu dipanggil untuk jadi imamat rajani. Berarti kita semua jangan hanya mau haknya. Jangan hanya mau ambil keistimewaannya. Imamat rajani itu bukan mentang-mentang jadi raja. Tapi imamatnya dulu. Persiapkan hatimu untuk menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Persiapkan dirimu yang wanita untuk suatu hari menjadi istri seseorang atau menjadi mama. Dan kita yang sudah menikah tak peduli berapa puluh tahun pun tidak terlambat untuk belajar firman. Hari ini kita akan diajari, mari kita buka sama-sama di Ayub pasal yang pertama ayat 1 sampai 5, 8 sampai 10. Saya bacakan dulu, kesalehan Ayub dicoba ini ceritanya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka. Masing-masing menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa, ayat 8 sampai 10. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kita tahu cerita Ayub, jaga-jaga kalau ada di sini yang kurang paham Alkitab. Ayub ini adalah seorang yang takut akan Allah di perjanjian lama, dan dia dicobai dengan berat. Sudah, semua pencobaanmu ada padanya. Mungkin pria yang paling sengsara setelah Yesus Kristus di kayu salib itu Ayub kali. Sengsara batinnya, udah jangan bilang. Anak-anaknya mati semua dalam sehari. Sehari loh. Istrinya kayak begitu. Jangan mengeluh lah. Mengeluhkan tentang istrimu. Atau mengeluhkan tentang suamimu. Belum sampai pada taraf di mana mereka mengutukimu, suruh mati. Ayub itu mengalami penderitaan badani yang luar biasa. Sampai beling pun digaruk-garukkan ke badannya. Dia mengalami penyakit, semua penyakit yang tidak tersembuhkan itu ada padanya. Cuma dia belum mati aja. Nah Ayub ini punya keluarga. Nah saya ingin Anda fokus pada orang ini. Tentang bagaimana
dia itu menggiring keluarganya kepada Tuhan. Bagaimana dia membimbing mereka, bagaimana dia menjadi imam, menjadi teladan. Bahkan di masa-masa tersulit dalam hidupnya. Saya tunjukkan seorang pria di dalam Alkitab yang sangat takut akan Allah. A family man. Mari kita sekarang selidiki ayat per ayat apa yang kita bisa temukan rema-rema untuk keluarga kita. Jangan lupa, judul khotbah ini adalah benang merahnya, silver liningnya adalah ini. Imam namanya papa dan mama. Papa dan mama itu adalah imam terbaik bagi keluarga. Mari sekarang kita lihat ayat pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Berhenti. Saya kasih informasi bahwa Ayub ini yang nulis ya, Ayub sendiri ini autobiografi. Bedanya apa biografi dan autobiografi? Biografi itu orang nulis tentang hidup orang lain. Tapi autobiografi adalah orang yang menulis tentang hidupnya. Kecuali Anda punya pesan khusus, jangan tulis autobiografi. Biarkan hidupmu bersinar terang di dalam keluargamu dan orang sekelilingmu 5 roti 2 ikan atau 7 orang di sekitar Anda. Tapi Ayub punya satu pesan khusus. Dia menulis autobiografi dan itu menjadi firman Allah. Ayub ini, kitab Ayub adalah kitab yang tertua di perjanjian lama. Anda akan kaget bahwa bahkan lebih tua dari kitab Kejadian yang ditulis oleh Musa. Kalau Kejadian di kitab Kejadian itu paling tua, wong itu adalah awal mula cikal bakal dunia. Tetapi yang menulis Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu Nabi Musa. Musa itu kan setelah Abraham, ya itu kan masih nanti. Ayub ini adalah kitab tertua, kemungkinan terbesar dia hidup di zaman sebelum Abraham hidup. Kemungkinan terbesar, atau kalau enggak ya kurang lebih di zaman itu, dan dia bukan orang Israel. Jadi Allah Israel itu besar di luar tembok Israel. Ini bukan bicara tentang Allah kebangsaan, Tuhan yang kita sembah itu Allah semesta alam. Dia sudah ada dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yesus Kristus itu bukan Tuhannya orang bule, white man religion. Bahkan di dalam kebudayaan Tionghoa pun, sebelum ada penyembahan-penyembahan asing masuk, semua praktek-praktek yang tidak sama dengan nurani orang yang cari Allah yang hidup. Bahkan zaman-zaman dulu sebelum ada penyembahan berhala, orang hanya menyebut Tuhan itu Tien, atas. Allah. Tuhan itu adalah Allahnya semesta. Yesus Kristus itu bukan juru selamat sebagian. Jadi ayat ini kita baca, kita mengerti bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu menuntut pertanggungjawaban setiap manusia yang hidup di dunia. Nggak peduli ras, bahasa, bangsa, Tuhan taruh nurani bersih di dalam setiap manusia. Tapi memang kita lahir dalam dosa, kita nggak bisa bersih sendiri, kita butuh juru selamat Mesias, Yesus Kristus, untuk membuat kita bisa memulai hubungan yang benar, baik dan benar dengan Allah semesta alam. Ya sedikit saya kasih tambahan.